tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkaulah tempat kami berharap, Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini di dalam renungan kami, berikan kami rema yang baru, pengertian yang baru akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan pada hari ini berbicara tentang kasih Allah kepada umatnya. Bersumber dari kitab Yeremia 49 dan yang ke-50. Terdapat 8 istilah kasih dalam bahasa Yunani, yakni Philautheia, yang artinya kasih terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah philia, artinya kasih persahabatan. Yang ketiga adalah eros, artinya kasih yang romantis. Yang keempat, storge, artinya kasih keluarga. Yang kelima adalah ludus, artinya kasih yang menyenangkan. Dan yang keenam adalah mania, artinya kasih yang mengagumi orang lain secara obsesif. Sementara yang ketujuh adalah prahma. Prahma artinya kasih yang kekal. Dan yang ke-8 adalah kasih agape, artinya kasih Allah kepada manusia. 1-6 adalah berasal dari manusia dan untuk yang lainnya. Sementara kasih agape berasal dari Allah untuk manusia. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kasih Allah terhadap manusia. Renungan ini didasarkan pada Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya Ia memberikan ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan bagi penduduk Babel. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Pertanyaannya, mengapa kasih adalah yang paling besar? Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Bagaimana caranya Allah mengasihi umatnya? Dengan cara memperkenalkan dirinya kepada manusia. Manusia dapat mengenal Allah sejauh ia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan berbagai cara, seperti mengutus malaikat untuk menyampaikan firman-Nya, menetapkan hamba-hambanya untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia, menggunakan siapa saja untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan memiliki sejuta cara untuk menyampaikan maksud-maksudnya kepada umatnya. Setelah Allah mengingat umatnya, Israel dan Yehuda berkali-kali, mereka tetap mengeraskan hati. Mereka tetap menduakan Tuhan. Mereka tetap berzina secara rohani. Mereka tetap beribadah kepada dewa bangsa-bangsa lain. Karena itu, Tuhan memutuskan menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Dengan membuang mereka ke Babel adalah bentuk agape Tuhan, bentuk kasih Tuhan kepada umatnya. Allah tidak pernah bertindak berdasarkan kebencian, karena Allah adalah Maha Kasih. Allah tidak pernah bertindak di luar naturnya, atau di luar moralnya, atau di luar sifat-sifat sucinya. Dengan membuang umatnya ke Babel adalah karena kebaikan Tuhan. Ketika umat meninggalkan Tuhan, beribadah kepada dewa-dewa asing, karena kesempurnaan moralnya, Ia mengirim mereka ke negara lain. Di sana umatnya berdiam selama lebih kurang 70 tahun. Dengan kebesarannya, Ia menanti umatnya menyadari kesalahannya. Mereka berbalik dari jalannya yang sesat. Mereka kembali kepada Tuhan justru di negara yang tidak pernah melihat rumah Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyimpang jauh dari hadirat Tuhan yang telah memilih nenek moyang mereka. Dari kesesatan moral, mereka kembali kepada Tuhan. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023 lalu, salah seorang lulusan SMA menyampaikan kesaksiannya pada Komsel Wuluh demikian.
Tahun 2021 lalu ia mendaftar pada salah satu sekolah SMA di Jakarta. Dengan memanfaatkan zonasi, ia tidak diterima. Setelah tidak diterima, ia mulai malas berdoa. Tidak ke gereja, bahkan menyalahkan Tuhan. Pada akhir-akhir pendaftaran, ia menggunakan jalur nilai rapot. Ternyata ia diterima. Saat itu ia mengaku bersalah atas kebaikan Tuhan pada dirinya. Ia menyadari kekeliruannya. Ia mengatakan ternyata Tuhan itu baik kepadanya. Untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan, ia belajar dengan baik. Ia belajar lebih giat daripada waktu-waktu sebelumnya. Akhirnya ia lulus dengan beberapa prestasi. Berbagai cara Tuhan menyatakan kebaikannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pasti Tuhan itu selalu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap orang, kebaikannya tidak pernah berubah. Ada kalanya Tuhan yang maha baik itu menyatakan kasih-Nya dengan cara mengizinkan ganjaran terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-6 demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan sulit menerima konsep ini. Orang yang belum memiliki kasih agape akan sulit menyadari bentuk kasih Tuhan seperti ini. Sehubungan dengan itu, terdapat hal yang perlu disadari oleh kita sekalian, yakni Tuhan Maha Kasih telah menentukan sasaran kasih-Nya. Siapakah sasaran kasih Tuhan? Sasaran kasih Tuhan adalah manusia. Sasaran kasih Tuhan adalah kita semua. Sasaran kasih Tuhan adalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan saya. Kasih Allah yang begitu besar untuk manusia. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sasaran utama kasih Allah adalah satu, yakni untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Karena dengan keberdosaan manusia, siapapun tidak terdapat seorang pun yang membebaskan dirinya dari hukuman kekal. Semua manusia akan binasa oleh karena dosa yang ia perbuat. Tetapi ia adalah Allah yang maha kasih dan maha adil sekaligus. Sejak Adam sampai pada kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, semua permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan harus berdasarkan korban. Semua permohonan harus ditandaskan pada pengorbanan. Karena korban adalah meterai doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Akan tetapi, setelah pengorbanan yang dilakukan para imam dan umat hanya sebagai gambaran dari pengorbanan anak domba Allah yang sempurna, yakni pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan inilah yang menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Oleh karena keadilannya, ia harus dikorbankan. Oleh karena kasih-Nya, ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Pengorbanan inilah muara kasih Allah untuk menyelamatkan manusia
dari setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Begitu banyak cara Allah untuk mewujudkan kasih-Nya kepada setiap orang yang dikehendakinya. Kasih Tuhan yang Ia nyatakan itu tidak hanya kepada orang-orang yang telah percaya saja, tetapi juga berlaku bagi orang-orang yang belum percaya kepadanya. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk menyatakan kasih-Nya. Terdapat yang melalui mimpi, kesembuhan, berkat materi, penglihatan, tekanan mental, tekanan emosi, ketika mendengar pujian, berdoa, membaca ayat Alkitab, dan berbagai banyak cara lagi yang Ia nyatakan untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Setelah Tuhan menjamah orang-orang yang dikehendakinya, mereka akan mengalami keberanian, sukacita, dan damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri yang belum pernah Ia rasakan sebelumnya. Inilah ciri khas kasih Allah ketika menjamah setiap orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengan curahan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, renungan kita pada hari ini. Kiranya melalui renungan yang kita laksanakan pada hari ini, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Demikian juga dengan iman kita semakin dikuatkan untuk mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kita, bersekutu dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Untuk menutup renungan ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami panjatkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, keluarga kami ada sebagaimana kami ada, gereja kami ada sebagaimana gereja kami ada, semuanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami telah merasakan pimpinan-Mu, pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami pada waktu sebelumnya. Demikian juga pada saat ini kami percaya Tuhan juga akan melanjutkan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bangsa kami pada masa-masa yang akan datang. Kami percaya hanya dalam lindungan Tuhan saja, hanya karena pimpinan Tuhan saja, penyertaan Tuhan saja, kami memiliki kekuatan, kesehatan, dan juga pertumbuhan iman yang daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami yang sedang sekolah dan kuliah, maupun anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, maupun mereka yang senantiasa menanti jamahan Tuhan dan pimpinan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami memohon, nyatakanlah kasih-Mu kepada mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang memiliki banyak persoalan dan tantangan hidup diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapinya, dan yang berduka memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.